Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Mega dari Prodi Komunikasi. Di sini saya akan mereview 5 jurnal digitalisasi penyiaran. Yang pertama ada Jurnal Regulasi Penyiaran Digital, Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, dan Manfaat bagi Rakyat. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Komunikasi Pembangunan yang ditulis oleh Ervan Ismail, Siti Dewi Sri Ratnasari, dan Yuni Trisnawati. Jurnal ini dibuat pada tahun 2019 bulan Juli dengan volume 17 nomor 2. Latar belakang dari jurnal ini adalah digitalisasi harus dimulai dengan payung hukum kuat berupa undang-undang. Berdasarkan pengalaman, regulasi penyiaran digital menggunakan Permen Kominfo RI bisa dibatalkan melalui gugatan DMA dan PT UN. Digitalisasi penyiaran dimulai 2011 melalui roadmap digitalisasi dan proses di Badan Legislasi DPR RI sampai sekarang belum selesai. 85% negara di dunia sudah bermigrasi ke siaran digital. Kelebihan spektrum, frekuensi, atau digital divide akan digunakan untuk pengembangan internet dan telekomunikasi. Dinamika yang terjadi akibat berbeda kepentingan negara, swasta, dan masyarakat mengikuti setiap tahapan regulasi digitalisasi penyiaran. Dan konsep dan teorinya yaitu perkembangan teknologi komunikasi telah disinyalir oleh Everett Rogers pada tahun 1986. Teknologi kunci yang mendasari semua teknologi komunikasi baru adalah elektronik. Teknologi elektronik dewasa ini memungkinkan kita untuk membangun hampir semua jenis perangkat komunikasi yang diinginkan dengan harga tertentu. Salah satu karakteristik khusus pada tahun 1980-an adalah meningkatnya jumlah dan berbagai teknologi komunikasi baru yang mulai tersedia. Lalu metode pada jurnal ini yaitu berupa mode isi kualitatif melalui studi kasus, yaitu metode riset yang menggunakan sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek digitalisasi penyiaran di Indonesia. Peneliti ini menggunakan metode observasi, partisipasi, dan analisis teks pasal-pasal digitalisasi dalam draft revisi UU Penyiaran dari Komisi 1 DPR RI tahun 2017 yang disertai analisis dari pemberitaan media. Lalu hasil dan analisisnya yaitu ada 4 pengelompokan isu besar dalam draft atau rancangan RUU Penyiaran Komisi 1 DPR RI yang terkait digitalisasi, yaitu yang pertama ada definisi dan konsep-konsep penyiaran dalam ketentuan umum, yang kedua ada kelembagaan atau jasa penyiaran yang nantinya menggunakan teknologi digital terestrial. Yang ketiga yaitu mekanisme, model, dan tata cara sosialisasi migrasi analog ke digital. Yang terakhir yaitu digital divide dan pemanfaatannya. Dalam pasal 1 ayat 7, draft RUU tentang penyiaran disebutkan digitalisasi penyiaran adalah seluruh proses perubahan teknologi penyiaran analog menjadi teknologi penyiaran digital. Secara sederhana, digitalisasi penyiaran dapat dijelaskan sebagai proses pengalihan dan kompresi sinyal analog menjadi kode biner. Teknologi ini menawarkan kemungkinan pengaturan frekuensi yang lebih efisien ketimbang teknologi analog. Artinya, penyiaran digital bisa menyediakan lebih banyak saluran dalam ruang yang sama ketimbang penyiaran analog. Dikutip dari Dominic DKK pada tahun 2012. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu eh, penelitian ini menggambarkan pemanfaatan teknologi digital bidang penyiaran melalui revisi undang-undang dapat menjadi solusi untuk keterbatasan frekuensi sekaligus efisiensi penggunaannya bagi penyelenggara penyiaran yang lebih. Lalu selanjutnya ada jurnal menggali kebijakan penyiaran digital di Indonesia. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Ilmu Komunikasi dan ditulis oleh Nur Malik Maulana pada tahun 2019 bulan April dengan volume 17 nomor 1. Latar belakang dari jurnal ini yaitu digitalisasi penyiaran merupakan sebuah keniscayaan yang membawa era baru penyiaran di Indonesia. Teknologi digital menjadi solusi tepat dalam mengatasi keterbatasan frekuensi pada penyiaran analog. Tetapi sampai saat ini, Indonesia belum merealisasikan penyiaran digital dikarenakan belum adanya payung hukum yang mengaturnya dan UU Nomor 32 pada tahun 2002 tentang penyiaran belum memuat aturan tersebut. Peneliti ini bertujuan untuk memberikan gagasan, kebijakan, dan regulasi penyiaran digital yang seharusnya dibuat oleh pemerintah. Lalu konsep dan teorinya adalah teknologi digital yang membutuhkan bandwidth
Bandwidth setiap satu saluran televisi itu sangatlah tepat mengatasi terbatasnya jumlah alokasi kanal frekuensi pada penyiaran analog. Melihat minat masyarakat berpartisipasi begitu kuat, maka alternatif penyiaran siaran televisi digital di Indonesia merupakan sebuah solusi untuk keterbatasan kanal frekuensi tersebut. Dengan sistem digital, beberapa lembaga penyiaran dapat bergabung dalam penyiaran dengan satu kanal frekuensi digital. Dikutip dari Jamal dan Fakhruddin 2011 dengan halaman 322. Bahkan secara perhitungan matematis, kalau digunakan secara optimal, bisa terdapat 72 saluran televisi digital dalam satu wilayah siar. Dikutip dari Prabowo 2012 dengan halaman 309. Teknologi inilah yang membuka lebar-lebar pintu cita-cita penyiaran Indonesia, yaitu terciptanya penyiaran dengan diversity of ownership dan diversity of content. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu jenisnya deskriptif dan eksplanatif dengan mengkaji secara kualitatif permasalahan menggunakan paradigma kritis dan pandangan ekonomi, politik, komunikasi. Objek yang diteliti adalah kebijakan maupun regulasi mengenai penyiaran digital di Indonesia. Kajian dilakukan secara studi dokumentasi atau pustaka. Data-data didapatkan dari kajian pustaka atau literature review berupa regulasi penyiaran digital di Indonesia dan beberapa artikel terkait. Setelah itu, data-data tersebut dianalisis menggunakan teori ekonomi politik sehingga memperoleh hasil simpulan berupa gagasan kebijakan dan regulasi penyiaran digital yang seharusnya dibuat oleh pemerintah. Hasil dan analisa dari jurnal itu yaitu, dalam praksisnya media telah bertransformasi menjadi produsen informasi. Informasi tak ubahnya barang komoditas yang diproduksi perusahaan pada kapital yang tentunya mengedepankan keuntungan perusahaan. Di sisi lain, media massa merupakan sebuah kekuatan besar yang dapat diberikan pengaruhnya yang kuat. Dalam beberapa analisis tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, media sering ditempatkan sebagai salah satu variabel yang determinan. Anthony Giddens dan Margaret S. Archer mendeskripsikan adanya saling pengaruh antara struktur dan agen, bahwa proses dinamis untuk mengonstruksi norma atau aturan ditentukan oleh tarik-menarik dan saling pengaruh antar struktur, berupa sistem, aturan, kelas sosial, dan agen atau aktor pelaku. Proses ini oleh Giddens disebut dengan strukturasi. Besar kemungkinannya proses inilah yang terjadi di balik lambatnya pembuatan regulasi penyiaran digital. Lalu kesimpulannya pada jurnal ini yaitu kehadiran regulasi digitalisasi penyiaran sangat dinantikan semua elemen penyiaran di Indonesia. Regulasi ini merupakan pintu masuk masa depan penyiaran Indonesia. Lamanya proses pembahasan regulasi ini tak luput dari pengaruh dinamika ekonomi politik yang ada di belakangnya. Dalam perjalanan waktu pembuatan regulasi digitalisasi penyiaran ini, menurut pandangan ekonomi politik kritis terjadi varian instrumentalisme, strukturalisme maupun konstruktivisme dengan interplaynya. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa kebijakan bahwa ekonomi politik seharusnya diletakkan untuk melindungi kepentingan publik. Regulasi penyiaran digital yang nantinya terbentuk haruslah didasari keseimbangan antara kepentingan privat dan kepentingan publik, yaitu dengan seimbangnya konten atau program siaran yang beredar antara konten dan pendekatan pasar atau market approach dan konten dengan pendekatan tanggung jawab sosial atau social responsibility approach. Dan selanjutnya ada Jurnal Penyiaran Digital Indonesia, Kebijakan dan Pengaruh Kepentingan Konglomerasi Media. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jurnal ini ditulis oleh Mulkan Habibie. Tahun jurnalnya yaitu Maret 2023 dengan volume 6 nomor 2. Latar belakang dari jurnal ini yaitu perkembangan teknologi komunikasi lazimnya selalu mendahului regulasi. Regulasi selalu tertinggal jika dihadapkan dengan perkembangan teknologi komunikasi yang demikian cepat dan masif. Sementara jika sebuah regulasi atau kebijakan disahkan atau diimplementasikan, bisa saja telah hadir perkembangan teknologi yang baru sehingga tidak dijangkau oleh regulasi tersebut. Digitalisasi penyiaran sebuah keharusan dan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan dan menjadikannya efisiensi penyiaran analog.
Sebagaimana diketahui, teknologi analog tidak bisa mengimbangi kebutuhan industri penyiaran dalam memenuhi distribusi program siaran yang terus mengalami peningkatan karena terbatasnya kanal frekuensi yang tersedia. Selanjutnya, penggelaran infrastruktur penyiaran analog juga belum efisien karena belum menyentuh ranah konvergensi. Lalu konsep dan teori dari jurnal ini yaitu sebagian besar yang cenderung membentuk kekuatan oligopolistik di mana beberapa industri media justru menciptakan serangkaian hambatan yang menutup peluang bagi pendatang baru. Praktik monopoli media di Indonesia ini terjadi karena akibat dari komersialisasi industri media massa di mana para kapitalis media memang telah berusaha maksimal untuk mengurangi resiko usaha. Dikutip dari Arsam 2014, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana kepentingan kebijakan migrasi analog ke penyiaran digital di Indonesia oleh kepentingan kelompok konglomerasi media Indonesia. Metode di jurnal ini yaitu menggunakan studi literatur. Metode studi literatur ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jadi hasil dan analisa dari jurnal ini yaitu Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas sebagai solusi berbagai masalah yang akan muncul pada era penyiaran digital. Lalu jalan panjang menetapkan kebijakan penyiaran digital dan berlabuh di UU Cipta Kerja. Dan beragam kritikan pasca kebijakan analog switch off atau ASO oleh grup pemilik media. Lalu monopoli kepemilikan media di Indonesia menguasai media besar mulai dari media cetak koran, majalah, radio, televisi, hingga jaringan berita online. Dan yang terakhir adalah perlawanan konglomerat media terhadap kebijakan analog switch off pada 3 November 2022. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Indonesia menjadi negara tertinggal dalam penerapan migrasi siaran TV analog ke TV digital dibandingkan negara ASEAN lainnya. Lambatnya penerapan peralihan siaran TV analog ke digital atau analog switch off di Indonesia disebabkan oleh belum adanya penetapan kebijakan yang jelas dalam mengatur penyiaran digital di Indonesia. Pembahasan revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menjadi kunci penting atas masalah tersebut. Sejak diberlakukannya UU Penyiaran pada 28 November 2002 hingga 1 November 2020, sebenarnya terjadi ketiadaan regulasi dalam penyiaran digital di Indonesia. Sebab dalam regulasi penyiaran masih bergantung pada UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang secara konseptual. Undang-undang tersebut hanya mengatur tentang siaran analog, belum mencapai ranah penyiaran digital. Selanjutnya yaitu peran desain kebijakan digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Administrasi Publik yang ditulis oleh Budi Agus Setianingsih dan Azhar Kasim pada tahun 2001 bulan Agustus dengan volume 7 nomor 2. Latar belakang dari jurnal ini yaitu televisi menjadi media penyiaran dinilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dalam berbagai dimensi. Saat ini televisi di Indonesia sedang bertransformasi untuk memasuki era penyiaran televisi digital, terestrial atau terrestrial free to air atau FTA, siaran TV digital gratis. Kebijakan digitalisasi penyiaran ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan keuntungan masa mendatang dari penerapan teknologi digital pada sektor penyiaran. Digitalisasi penyiaran televisi merupakan momen yang tidak dapat dihindari dan menjadi konsekuensi secara global. Proses peralihan siaran televisi analog ke digital di Indonesia masih menjadi proses berkelanjutan yang harus dituntaskan. Keputusan pemerintah untuk segera menerapkan teknologi siaran digital tidak berjalan lancar sesuai dengan target internasional. Konsep dan teori dari jurnal ini, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan penyiaran digital di Indonesia. Undang-Undang Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020 menjadi regulasi konvergensi dari Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dinilai mampu menjadi perlindungan hukum dengan penyelenggara penyiaran digital di Indonesia
dikutip oleh Supadianto pada 2021. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan kebijakan digitalisasi penyiaran yang berlaku dari elemen normatif dan elemen instrumental pada konsep desain kebijakan. Penelitian ini khusus membahas kebijakan digitalisasi penyiaran televisi terestrial free-to-air atau FTA, lembaga penyiaran lainnya seperti radio, televisi, berlangganan, dan televisi satelit tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini untuk memudahkan analis. Metode pada jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan metode literatur review. Metode penelitian ini memberikan gambaran tinjauan pustaka secara komprehensif dan membuat sintesis dari penelitian sebelumnya untuk memperkuat landasan pengetahuan yang dikutip dari Paul and Criado pada tahun 2020. Literatur review adalah metode penelitian yang dijadikan landasan bagi semua jenis penelitian termasuk pengembangan pengetahuan dan membuat pedoman kebijakan yang dikutip dari Sender pada tahun 2019. Hasil dan analisa. Pentingnya kebijakan digitalisasi penyiaran televisi akan berdampak positif bukan hanya difokuskan pada penghentian televisian analog, melainkan perubahan pada ekosistem penyiaran untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Kesiapan ekosistem penyiaran digital di Indonesia setidaknya terlihat dari 5 aspek, yaitu regulasi, infrastruktur, dan pengolahan spektrum frekuensi. Penyelenggaraan penyiaran digital, perangkat digital, dan publik masih menjadi kendala dalam proses transisi. Yang dikutip dari Kemkominfo pada tahun 2017. Kondisi inilah yang harus dicermati oleh pemerintah untuk mempersiapkan ekosistem penyiaran untuk menerima kehadiran televisi digital. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu desain kebijakan digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia dilihat dari elemen normatif dan elemen instrumental menunjukkan kesenjangan konseptual sehingga mempengaruhi perancangan elemen instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan di kebijakan. Ditemukan bahwa kebijakan digitalisasi penyiaran memiliki tujuan dengan ruang lingkup yang luas. Namun, belum diimbangi dengan pemetaan teori kausal secara holistik memandang kebutuhan sektor penyiaran secara komprehensif. Lihat bahwa pemerintah hanya mempersiapkan peralihan teknologi saja dengan strategi peralihan yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur penyiaran digital untuk mencapai ASO, belum mempertimbangkan keberlangsungan industri dan kebebasan publik selaku penikmat layanan televisi, di mana belum optimalnya strategi pengelolaan struktur frekuensi dan kesiapan publik. Sebagai konsekuensinya, instrumen kebijakan dan proses implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran belum sepenuhnya dipersiapkan untuk menumbuhkan industri dan masyarakat menuju era penyiaran digital. Dan jurnal terakhir yaitu jurnal 5 dengan judul Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia dengan nama Jurnal Arista atau Jurnal Sosial Politik Humaniora yang ditulis oleh Asyari Abdullah pada tahun 2022 bulan Januari dengan volume 8 nomor 1. Latar belakang dari jurnal ini yaitu perdebatan panjang mengenai digitalisasi penyiaran jatuh dari kata sudah. Banyak yang mendukung dan tidak sedikit pula yang berupaya menghalangi implementasi penyiaran digital di Indonesia. Adu argumentasi pun selalu menyeruak di forum-forum publik tentang urgensi pengimplementasian penyiaran digital di Indonesia. Tentunya dengan memaparkan plus minusnya. Digitalisasi penyiaran menjadi sebuah keniscayaan dan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan dan tidak efisiennya penyiaran analog. Seperti diketahui, teknologi analog tidak dapat mengimbangi permintaan industri penyiaran dalam hal penyaluran program siaran yang terus bertambah karena keterbatasnya jumlah kanal frekuensi yang tersedia. Selain itu, penggelaran infrastruktur penyiaran analog pun tidak efisien karena belum menyentuh ranah konvergensi. Dalam sistem penyiaran analog yang masih berlaku sampai sekarang ini, masing-masing lembaga penyiaran memiliki infrastruktur penyiaran sendiri-sendiri seperti menara pemancar, antena, dan sebagainya. Konsep dan teori dari jurnal ini mengutip apa yang pernah ditulis oleh Galih Andrinda Putra bahwa perkembangan teknologi penyiaran televisi digital yang terjadi di Indonesia merupakan suatu proses yang harus dipersiapkan, bahwa rekomendasi International Telecommunication Union atau itu yang tertuang dalam Geneva 2006 atau GE06 Agreement, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan program migrasi teknologi analog ke digital. Itu mengatakan bahwa tanggal 17 Juni 2015 merupakan batas waktu bagi seluruh negara di dunia untuk melakukan migrasi teknologi, yang dikutip dari itu pada tahun 2015.
Jurnal ini memiliki metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang melihat fenomena penyiaran di Indonesia sebagai sesuatu yang bersifat kasuistik dengan batas-batas yang jelas. Dikutip dari Arifianto pada tahun 2008. Bagaimana halnya studi kasus, penelitian ini menggunakan berbagai sumber data guna lebih memperdalam hasil temuan. Hasil dan analisanya yaitu regulasi media dalam sistem demokrasi, kebijakan penyiaran Indonesia atau sebuah peta regulasi, ketidakpastian regulasi digitalisasi penyiaran, problematika digitalisasi penyiaran di Indonesia, menakar untung rugi digitalisasi penyiaran, jalan terjal penyiaran digital, dan perkembangan digitalisasi penyiaran di Indonesia. Kesimpulannya dari jurnal ini yaitu digitalisasi penyiaran adalah merupakan sebuah keniscayaan dan Indonesia harus siap untuk bermigrasi dari sistem analog ke sistem digital. Lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran berimplikasi dengan lahirnya turun-turunan regulasi sebanyak 16 regulasi sebagai alat yang mengatur dan menerjemahkan UU. Penyiaran tersebut tidak secara spesifik mengatur tentang digitalisasi penyiaran dan lebih berfokus pada penyiaran analog. Selanjutnya, dengan dicabutnya Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 22 Tahun 2011, maka tidak ada regulasi yang kokoh untuk memayungi kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia. Yang keempat, sudah terdapat 103 IPP penyiaran digital, namun karena dicabutnya Permen 22 pada tahun 2011, ini semuanya tidak berjalan atau stagnan. Yang kelima, sudah terdapat 11 stasiun televisi yang beroperasi menggunakan sistem penyiaran digital meskipun regulasinya belum jelas. Kesimpulan dari kelima jurnal yaitu bahwa regulasi penyiaran digital mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya undang-undang penyiaran dan beberapa peraturan yang mengatur penyiaran digital, pemerintah Indonesia berusaha untuk mengatur konten yang disiarkan melalui platform digital agar sesuai dengan nilai-nilai sosial agama dan keamanan nasional. Meskipun demikian, regulasi ini juga memberikan peluang bagi industri media digital untuk berkembang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan perubahan yang dinamis sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntunan masyarakat, regulasi penyiaran digital di Indonesia tetap menjadi isu yang menarik untuk dipantau dalam waktu yang akan datang. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.